Gitu. Demikian yang kita dengarkan sama-sama, insyaallah ya kepada guru kita ya dengan segala hormat, falyatafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Ya kelihatan ke sana ya mahat kangen. Boleh. Oh di sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrusna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz. Wabil khusus kepada guru kita Al-Ustadz Haji Didin Abdul Qadir. Kita doakan semoga beliau diberi keberkahan oleh Allah. Wabil khusus kepada sahibul bait Al-Ustadz Ahmad Masyhur, semoga kita doakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kepada para alim ulama yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim, semoga Allah berikan kepada guru-guru kita keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam ini bersama para alim ulama, para habaib, orang-orang soleh, semoga nanti di hari akhirat Allah kumpulkan kita bersama golongannya para alim ulama, golongannya keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah jadikan kita untuk kita bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa mengkaji ilmu agama. Ini semuanya adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa? Karena jangan kita kira ketika kita berzikir menyebut nama Allah lalu Allah ingat kepada kita. Walaupun itu adalah syariatnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya yang sebenarnya adalah sebaliknya. Ketika Allah ingin mengingat seorang hamba, Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu adalah dengan kehendaknya Allah. Semuanya itu adalah karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena keinginan kita. Jadi ketika Allah ingin ingat kepada kita, Allah jadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kira ketika hamba yang lupa kepada Allah lalu Allah lupa kepadanya, bukan.
Yang sebenarnya itu adalah ketika Allah ingin melupakan seorang hamba, Allah jadikan hamba itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah musibah yang paling besar, musibah yang lebih besar daripada musibah dunia, yaitu hamba yang dilupakan oleh Allah Subhanahu. Bukan karena orang itu yang lupa kepada Allah, tapi Allah yang ingin melupakan hamba tersebut, sehingga Allah jadikan hamba itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur, kita merasa bahagia, kita merasa senang. Mengapa? Karena pada malam ini kita bersama-sama berzikir. Mengapa? Karena Allah ingin mengingat kita, Allah ingin memuliakan kita, Allah ingin memberi kebaikan kepada kita, sehingga Allah jadikan kita bersama-sama malam ini berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya, ya, para ulama berkata ketika kita ibadah, seharusnya kita nggak boleh minta balasan dari Allah. Ketika kita berzikir, bersalawat ke ibadah, seharusnya kita nggak boleh minta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita bisa ibadah, berzikir, salawat, ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan fadilahnya Allah, Allah memberikan balasan pahala kepada hamba-hambanya yang berzikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita kira ketika kita minta ampun kepada Allah lalu Allah ampuni dosa-dosa kita, bukan, ya. Tapi justru sebaliknya. Bagaimana? Ketika Allah ingin mengampuni hambanya, Allah jadikan hamba itu minta ampun kepada Allah. Jadi orang yang minta ampun kepada Allah ini adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustaz Rifai. Ya, jadi ketika kita bisa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah nikmat dari Allah. Mengapa? Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah jadikan kita ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak ingin mengampuni hambanya, Allah jadikan hamba itu jauh dari istighfar, Allah jadikan hamba itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya ketika kita bisa bersama-sama bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Allah ingin mendekatkan hambanya kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan hamba itu banyak bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak sembarangan mendekatkan hambanya kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan Allah yang Allah dekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak semua orang bisa. Makanya ketika kita bisa membaca maulid, kita apalagi membaca burdah, kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Kita dijadikan hamba-hamba pilihan Allah untuk Allah dekatkan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ingin menjauhkan hambanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan orang itu enggak suka salawatan. Ketika Allah ingin menjauhkan hambanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan orang itu jauh dari salawat. Apalagi sampai enggak suka salawat, melarang salawat, ya, mengharamkan salawat, ya. Ini orang-orang yang memang Allah ingin jauhkan dari Nabi Muhammad SAW, ya. Karena orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang pilihan Allah yang ingin Allah muliakan, yang ingin Allah beri kebaikan, kebahagiaan dunia dan
satu pemberian ini adalah pemberian dari Allah. Enggak semua orang bisa. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Maulid Burdah yang kita baca ini sudah diamalkan selama ratusan tahun seluruh penjuru dunia. Yang jelas-jelas bacaan burdah ini adalah bacaan yang dicinta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu syairnya yang kita baca dengan diulang-ulang itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu ketika beliau sedang menyusun ya Maulid Burdah, tengah-tengah susunan beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi meminta kepada Imam Busiri bacakan ya syair-syairmu ya. Lalu Imam Al-Busiri membacakan Burdah dari pertama sampai kepada syair ya. Imam Busiri mengatakan fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Imam Busiri berkata dalam ungkapan syairnya, puncak ilmu yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang kita ungkapkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah manusia. Fa mablagul ilmi fihi annahu basyarun. Imam Busiri ingin melanjutkan enggak bisa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutkan. Imam Busiri mau melanjutkan tidak bisa. Lanjutkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Akhirnya diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya, dan beliau adalah sebaik-baiknya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bacaan ini itu dianjurkan untuk diulang-ulang kita baca untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu khairu khalqillahi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk ya. Mengapa hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah? Karena salah satu ibadah yang dicinta oleh Allah, salah satu ibadah yang diridhoi oleh Allah, salah satu ibadah yang besar pahalanya dari Allah, apa itu? Memuji Nabi Muhammad ya. Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Mengapa? Karena Allah memuji Nabi Muhammad. Allah sendiri memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya bahwa Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin ya, engkau wahai Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang agung kata Allah. Kalau selain Nabi Muhammad gak ada yang agung. Al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah khuluqin azim, engkau memiliki akhlak yang agung. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pujian kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pujiannya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi kita memuji selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan ridhonya Allah, agar kita mendapatkan ridhonya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk ya, perang Tabuk yaitu akhir peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari perang Tabuk bersama para sahabat sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid ya, karena sunnahnya orang pulang dari luar kota yang pertama didatangi adalah masjid. Masjid itu sunnahnya, bukan rumah makan dulu, bukan mampir kemana-mana dulu ya. Sunnahnya masuk ke dalam kota itu yang pertama didatangi adalah masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Semua para sahabat masuk ke dalam masjid ya. Mengapa? Karena para sahabat itu paling cinta, paling senang duduk bersama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para wali berkata bahwa la khuyira sahabah baina dukhulil jannah wa suhbati Muhammad lahtaru suhbata Muhammad. Kalau sahabat itu disuruh memilih, diberi pilihan antara masuk ke dalam surga atau duduk bersama Nabi Muhammad, maka para sahabat akan lebih memilih untuk duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena surga itu menjadi indah, menjadi tempat yang sangat menyenangkan karena di dalamnya ada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang tanya kepada gurunya, wahai guruku, sifli al-jannah, sifati kepadaku bagaimana keindahan surga, bagaimana kemuliaan surga, bagaimana keagungan surga, sifatkanlah kepadaku. Gurunya menjawab dengan satu kata, keindahannya surga itu, keagungan surga itu, kebahagiaan surga itu apa? Di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kita bersalawat dengan harapan agar kita bisa dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Kembali lagi Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, para sahabat masuk ke dalam masjid, semuanya berkumpul. Lalu tiba-tiba pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abbas bin Abdul Muthalib, beliau berdiri. Lalu beliau berkata, izinkan aku untuk memujimu wahai Nabi Muhammad. Izinkan aku untuk memujimu. Kata Nabi Muhammad, silahkan. Lam yafdudillahu fak, Allah tidak akan merusak mulutmu. Itu diriwayatkan sampai akhir hayatnya Sayyiduna Abbas bin Abdul Muthalib, ya, tidak ada satu gigi beliau yang rusak, ya, tidak ada mulutnya itu seperti mulutnya bayi, ya. Mengapa? Karena digunakan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan oleh Nabi Muhammad. Mengapa? Memuji Nabi Muhammad itu adalah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang suka melantunkan syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatanasyadun indahu syi'ra wa huwa yaktasim. Siti Aisyah berkata, dahulu para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantunkan syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tersenyum. Ya, Nabi Muhammad tersenyum. Mengapa? Karena beliau ridho. Nabi Muhammad ridho, senang, itu menunjukkan Allah juga pasti ridho. Ya, Nabi Muhammad murka, maka menunjukkan Allah juga pasti murka. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak sesuai dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, harapan kita sebenarnya kita mengagungkan, menunjukkan kebahagiaan kita, mengagungkan daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita agar kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kesusahan kita dihilangkan oleh Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya orang tua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.